Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas semua nikmat dan karunia yang dilimpahkan untuk kita semua. Teriring salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat yang telah berjuang bersama beliau menegakkan agama Allah, ya, mengorbankan harta dan nyawa mereka bahkan. Kemudian juga kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita memohon kepada Allah Jalla fi'ula agar kita tetap diberikan keteguhan hati untuk mengikuti mereka semua, baik dalam masalah berkeyakinan, akidah, baik dalam masalah ibadah, dalam masalah ya adab, akhlak, ya, muamalah. Kita berusaha untuk meniti jejak dan perjalanan mereka. Kita akan lanjutkan biidznillah masih pembahasan hadis yang kedua, penjelasannya, syarahnya masih terkait tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sudah mengambil yang pertama, iman kepada Allah Azza wa Jalla mencakup 4 hal. Yang pertama sudah kita ambil, yaitu iman tentang adanya Allah. Ya, karena ada sebagian hamba-hamba Allah yang mengingkari ya adanya Allah Azza wa Jalla. Walaupun kebanyakan mereka pengingkarannya hanya sifatnya zahir saja, padahal batin mereka meyakini sebenarnya akan keberadaan ya Allah Azza wa Jalla. Mereka baik di kalangan ateis maupun kalangan komunis, ya, yang katanya mengingkari adanya Tuhan, adanya Allah, tapi hati mereka tidak bisa dustakan. Ya. Yang kedua, terkait tentang iman kepada Allah adalah iman tentang rububiyahnya Allah. Beriman tentang rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Dalam artian kita meyakini bahwa Allah saja yang menciptakan. Ya, enggak ada yang ikut serta menjadi creator gitu ya, menjadi pencipta. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri, berdiri sendiri, ya, Al-Qayyum, ya, menciptakan semuanya, enggak ada yang bantu. Ya. Kemudian Allah yang memiliki langit, memiliki bumi dan seluruh alam semesta, ya, berikut isinya. Dan juga meyakini bahwasanya Allah memberikan rezeki, mengatur alam semesta, tadbir, ya, menghidupkan, mematikan, ya, dan yang lainnya. Itu dikenal dengan istilah tauhid apa jemaah? Tauhid rububiyah. Dan tidak ada sira', tidak ada perseteruan, pertentangan antara para rasul dahulu dengan kaumnya di bab ini, enggak ada. Meyakini Allah mencipta, memberi rezeki, mengatur semesta. Antara para rasul dahulu dengan kaumnya enggak ada sira', enggak ada perseteruan di bab ini, ya. Karena rata-rata mereka juga meyakini bahwasanya semesta ini yang menciptakan adalah Allah, yang memberi rezeki adalah siapa? Allah. Hatta musyrikin jahiliyah dahulu di zaman Nabi kita ditanya, siapa yang mencipta, siapa yang memberikan rezeki, semua mereka jawab apa? Siapa? Allah. Berarti dalam bab rububiyah, para rasul dahulu enggak ada pertentangan. Tidak ada perseteruan antara mereka dengan umat mereka, dengan kaum mereka. Ya. Yang terjadi pertentangan dan perseteruan nanti dalam tauhid apa? Uluhiyah. Ya. Makanya yang ketiga di sini, iman kepada Allah mencakup yang ketiga adalah mengimani tentang uluhiyahnya Allah. Ya, dalam artian mengesahkan Allah, ya, melalui segala perbuatan hamba. Ya. Yang dengan perbuatan hamba itu, ya,
dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dengan syarat ya hal itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk peribadatan, tidak ada yang boleh diarahkan kepada selain Allah. Ini yang dikenal dengan tauhid uluhiyah. Sebagai contoh, misalnya ibadah hati berupa khauf, rasa takut. Nggak boleh diarahkan kepada selain Allah Azza wa Jal. Atau raja, harap. Nggak boleh diarahkan kepada selain Allah Azza wa Jal. Ya, mahabbah, cinta. Ya, itu ibadah yang harus diarahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan 3 hal yang kita sebut tadi merupakan rukunnya ibadah yang mencintai. Dalam ibadah mesti ada mahabbah, mesti ada khauf, mesti ada raja. Atau mesti ada raja, kemudian khauf. Dan 3 rukun ibadah ini itu diambil dari firman Allah di surat Al-Fatihah. Ketika Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ketika kita memuji Allah, ya, menunjukkan seorang hamba apa? Cinta kepada Allah. Berarti rukun yang dikeluarkan apa di situ? Mahabbah, cinta. Orang nggak akan memuji kecuali orang yang dia cintai. Ketika kita memuji Allah, Rabbul Izzati wal Jalal, menunjukkan seorang hamba itu mencintai Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, itu dikeluarkan darinya rukun ibadah yang kedua, yaitu apa? Raja, berharap. Karena tidak bisa kita berharap dari orang yang apa? Pelit, bakhil, gitu ya. Nah, Allah Azza wa Jalla Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Layak enggak kita berharap kepada zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang? Layak enggak? Layak, pantas gitu kan. Ya, pantas. Allah Maha Pengasih, ya, jor-joran ngasih hambanya. Penyayang pula. Zat yang kayak gini cocok untuk kita berharap kepadanya. Karena kalau kita lebih banyak berharap kepada makhluk, banyakkan apa? Kecewa. Banyak kecewanya. Minta kita berharap dibantu sama si ternyata nggak dibantu. Kecewa, banyak kecewa sama manusia. Tapi kalau berharap kepada Allah, nggak pernah apa? Kecewa. Mencintai. Baru yang ketiga adalah apa? Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Itu ditarik darinya apa? Rukun ibadah yang ketiga tadi apa? Khauf. Raja di hari pembalasan. Yang namanya raja itu disegani, ditakuti apa enggak? Iya. Ya. Itu raja dunia. Bagaimana dengan raja di raja? Allah Azza wa Jal. Ya. Malik Yaumiddin. Raja di hari pembalasan. Layak kalau kita takut kepadanya. Sayang sebagian hambanya kurang rasa takutnya kepada Allah. Makanya maksiat apa aja oke gitu. Karena khaufnya kurang dalam hati. Kurang khaufnya mencintai Subhanahu wa taala. Baik. Terus ibadah-ibadah yang lain, ya. Seperti apa yang zahir sifatnya dzabah, menyembelih misalnya. Semua harus diarahkan kepada Allah. Dari kita pelajari hal ini, kita bisa menghukumi berarti kalau ada orang pindah rumah, nyembelih ayam cemani, dialirin darahnya di pintu rumah biar terjaga dari maling, dari mara bahaya dan seterusnya. Berarti hukumnya apa tuh? Itu telah mencoreng tauhid apa? Uluhiyah kita. Ya. Padahal surat langganannya inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Nyembelih untuk Allah Azza wa Jalla. Salat untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ini malah nyembelihnya untuk penunggu ini, penunggu itu. Ada yang nyembelih untuk penunggu laut ini, laut itu. Ya kan? Sajen-sajen itu. Pala kebo disembelih. Syirkiyat. Ingat kita bicara perbuatannya ya. Kita nggak menuduh orangnya ya. Kalau orangnya bisa jadi dia lakukan itu dengan kebodohan. Belum tahu ilmunya. Jadi kita sedang menghukumi apa? Perbuatan. Jadi jangan kita dituduh suka-suka mensyirik-syirikan orang. Siapa? Yang mensyirik-syirikan orang siapa? Ya, nggak ada. Kerjaan kita bukan syirik-syirikin orang. Kafir-kafirin orang. Sebagaimana yang mereka tuduhkan.
tukang bidah-bidahkan orang. Kerjaan kami menjelaskan ini perbuatan syirik, ini perbuatan kufur, ini perbuatan bid'ah. Salahnya di mana? Perbuatannya kita jelaskan. Ya. Kalau kita diam semua, siapa yang menjelaskan kalau ngelempar ya anak sapi hidup-hidup ke Porong Gempol itu, lumpur lapindo itu biar macet jadi apa? Biar mapat itu lumpurnya, biar jadi apa? Maksudnya jadi sesajen untuk kalau nggak ada yang jelasin, gimana nasib umat nggak ngerti kalau kayak gitu. Harus ada yang berbicara. Ingat kita sedang berbicara apa? Perbuatannya, hukumnya begini. Orangnya mah kesian, bisa jadi dia belum tahu ilmunya. Jangan main, oh kafir, oh. Bukan itu kerjaan kita cuma, jangan serampangan. Tapi kita kadang-kadang ya gitu, ketika kita jelaskan perbuatannya, orang langsung dituduh juga seolah-olah kita ngafirin semua orang. Allah musta'an, itu fitnah. Ya, mencintai sana ta'ala. Karena semakin gencar mereka bikin fitnah dan seterusnya. Semoga berikan hidayah, Allah berikan hidayah kepada mereka dan bertaubat dari memfitnah, mencintai sana ta'ala. Kemudian apa lagi? Selain menyembelih, ibadah menyembelih, tidak boleh ada yang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Pohon beringin, yang katanya ada penunggunya di situ, disembelihin ayam, sembelihin pala kambing, apa, dan seterusnya. Apa bedanya dengan orang-orang jahiliyah dahulu kalau kayak gitu? Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Waliyadzubillah. Hati-hati. Nyembelih untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ya. Begitu juga ibadah apa? Dicontohkan di sini nazar. Banyak kok sebagian kaum muslimin nanti nak kalau kamu lulus, kalau kamu sembuh, ya bapak bernazar mau nyembelih kambing di makam wali fulan. Ini apa ini? Yang seperti ini di sebagian masyarakat kita tabu. Dan kalau ada yang berani ngomong kayak gini langsung dituduh macam-macam. Tapi harus ngomong jemaah, harus dikasih tahu baik-baik umat ini, disampaikan. Supaya mereka tahu kalau yang mereka lakukan selama ini adalah kekeliruan. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Itu mencoreng syahadat la ilaha illallah. Ya. Ini kan kita udah kurang amal soleh, ya, dan seterusnya. Kalau la ilaha illallah kita nggak beres, ini kan modal terakhir kita jemaah untuk selamat la ilaha illallah ini. Kalau tercoreng dengan kesyirikan, gimana nasib kita di akhirat? Sampai ada yang melakukan syirkul akbar dan seterusnya. Kan antum sudah belajar semua itu konsekuensi syirik besar kan? Ya, mengeluarkan dari Islam, menghapuskan semua amalan, mengekalkan di neraka, itu syirik besar. Berbeda dengan syirik kecil. Tidak seperti itu konsekuensinya. Ya, maka kita harus berusaha menjaga diri kita dan menjaga umat ini dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam syirkul akbar. Maka harus ada ustadznya yang bicara. Jangan semuanya judul kajiannya cuman yang penting Bapak Ibu senang gitu ya. Yang mau ngelawan arus gitu kan. Ya, bahkan sebagian masjid begitu, takut gitu untuk menyampaikan kebenaran itu takut gitu. Jadi yang diundang dai-dainya yang gitu. Kalau yang mengungkap tentang hal-hal seperti ini biasanya enggak dipakai yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu yang dibutuhkan umat sekarang. Ya. Untuk membongkar hal-hal yang berbau penyimpangan tersebut. Apa kita rela melihat umat terus di dalam kesyirikan, kebid'ahan dan seterusnya? Sampai kapan kita menunggu siapa yang menjelaskan yang mencintai? Harus ada kesian yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, dan insya Allah kita kalau bahas-bahas masalah tauhid, masalah akidah seperti ini, kalau kita punya basic pendidikan, insya Allah rata-rata masuk akal. Iya ya. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah yang lain, isti'anah, minta tolong. Lisannya selalu berkata ketika baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau selama ini kita cuma baca tapi nggak tahu maksudnya apa, konsekuensinya apa. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Ya. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Masih terjadi jemaah di masyarakat kita, ya,
Orang yang kalau lewat misalnya tempat angker atau apa, itu apa? Permisi dulu, minta sama penunggu. Itu kan seolah-olah dia minta pelindungan dari penjaga tempat angker tersebut. Yang menjaga kita siapa jemaah? Yang bisa menjaga kita siapa? Menolong kita dalam kondisi sempit dan siapa jemaah? Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal. Ya. Jadi jangan hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hanya sebagai penghias lisan kita ketika salat, tapi tuntutannya kita tidak tunaikan. Ujian sedikit datang ke mbah dukun. Ujian sedikit datang ke orang pinter katanya. Ujian sedikit Allah musta'an. Kenapa kita ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla enggak langsung munajat kepada yang mentakdirkan terjadinya ujian? Siapa jemaah? Yang mentakdirkan ujian, dia juga yang bisa menyingkap ujian tersebut, yang mencintai sunata. Ya. Sebagian kaum muslimin diuji perekonomian, dia bersimpuh di kuburan orang yang dibilang wali. Ada enggak tuh? Terjadi enggak di masyarakat? Bapak jujur lah, ada terjadi enggak tuh? Diuji belum punya anak, dan seterusnya bertahun-tahun nikah enggak punya anak, bersimpuh dia di kuburan orang yang dibilang kubur keramat, ya, kuburan keramat dan seterusnya. Allah musta'an. Terjadi enggak Pak? Jawab. Terjadi. Enggak boleh tutup mata, enggak boleh tutup mata kita jangan cinta. Terjadi itu. Harus ada yang menjelaskan mencintai semua. Harus ada yang berbicara menjelaskan. Islam. Dan ini bentuk sayang kita kepada umat. Kalau kita diam, berarti kita enggak sayang kepada umat yang mencintai sunata. Ini asas, ini pondasi, ini masalah akidah masalahnya jangan mencintai. Ini harus bersih. Ya, harus bersih. Orang dia akidahnya bagus, kadang sholatnya lentang-lentut, masih ada potensi dia masuk surga karena dia punya akidah, keimanan. Bukan berarti kita dukung orang untuk bolong-bolong sholatnya, enggak. Ya. Cuman walaupun dia sholatnya Masya Allah sampai berdarah jidatnya, sampai gosong jidatnya dia sholat, tapi rajin dan doyan syirik, apalagi syirik besar, apa manfaatnya semuanya? Cuma dari sini kan ketahuan sekali betapa urgennya kita menjelaskan masalah akidah yang benar, masalah tauhid yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya sudah bilang tadi, kalau urusan tauhid rububiyah, nggak ada orang bertentangan jemaah. Di zaman dulu juga para nabi nggak ada bertentangan dengan kaumnya. Ini. Ketika para nabi harus memproklamirkan dan mendakwahkan apa yang saya jelasin tadi, jangan nyembelih untuk selain Allah, jangan minta tolong kepada selain Allah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinn. Apa yang terjadi? Fazaduhum rahaqa. Masih ada orang-orang yang berkolaborasi dengan jin, minta bantu sama jin. Ada nggak sekarang? Apalagi para dukun itu, pada tukang santet, dan rata-rata kolaborasi sama jin, sama setan. Khodam istilahnya ya. Allah musta'an. Itu kesyirikan dia mencintai. Ya. Nah kalau nggak ada yang bicara, nggak ada yang menyampaikan, nggak piye cintai sunata. Ketika para nabi memproklamirkan hal ini, tauhid uluhiyah ini, barulah dar. Ada yang dibunuh, bahkan dulu ribuan nabi-nabi Bani Israel itu disembelih oleh orang-orang Bani Israel. Gara-gara mendakwahkan la ilaha illallah, nyembah Allah tok, minta tolong sama Allah tok, berdoa hanya kepada Allah tok, jangan minta-minta di kuburan keramat. Orang yang mati itu jadi butuh sama orang hidup, kalau kita yang hidup butuh sama dia, kan nggak masuk akal. Dia butuh doa dan seterusnya. Udah meninggal. Cintai. Dia malah butuh sama orang yang hidup, bukan orang hidup butuh sama dia. Akal saja udah nggak nyambung kadang-kadang cintai sama Allah. Nah, oleh sebab itu terjadilah sira' dalam bab ini, gitu kan. Dalam hal tauhid uluhiyah terjadi perseteruan antara para rasul dengan kaumnya. Ya, termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika orang-orang musyrikin nyembah Allah mereka, cuman apa? Menjadikan berhala-berhala sebagai apa? Apa kata Quran? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak nyembah
ya berhala-berhala tersebut, melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi berhala itu dijadikan sebagai apa? Sekedar perantara yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi Nabi kita datang merongrong itu. Ya. Atau kita mau protes, harusnya Nabi nggak kayak gitu lah, biarin aja. Begitu. Nabi kita datang untuk merongrong itu. Biar hanya Allah kalian minta. Nggak usah pakai perantara balu patung-patung itu. Sama kayak sebagian masyarakat kita hari ini. Ya, biwasilati Abdul Qadir Jailani. Ya Allah berikanlah kami dengan perantaraan Abdul Qadir Jailani. Allah musta'an. Ya. Emang kok lalu kalau langsung minta ke Allah itu masalahnya apa? Allah lebih senang kau langsung apa? Minta kepadanya. Kenapa kau harus perantara-perantara Abdul Qadir Jailani yang sudah wafat beliau rahimahullah ta'ala? Masih kita dengar di telinga kita nih, sebagian masyarakat kita, pakai speaker pula itu. Tawasul, minta kepada Allah sesuatu hajat, tapi harus perantaraan Abdul Qadir Jailani yang sudah meninggal. Ya. Ini kalau nggak ada yang jelasin, piye jemaah. Ustadznya semuanya pada diem, takut lawan arus, takut ditinggal jemaah, takut nggak punya followers lagi, nggak viral lagi, tenggelam nanti namanya. Allah musta'an. Itu nggak sayang umat namanya. Harus ada yang bicara. Harus, ya, wajib bagi dai untuk membicarakan itu, untuk menyampaikan hal itu, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Baik, begitu juga ibadah yang lain berupa apa? Istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah di waktu-waktu sulit, di waktu-waktu genting. Hanya kepada Allah diarahkan. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika paceklik kering kerontang di zaman Nabi, hujan enggak turun-turun, dia minta pada Allah. Atau di mana di ketika perang Badar, kondisi genting, musuh banyak, pasukan kaum muslimin sedikit, maka Nabi kita beristighatsah, minta tolong kepada Allah di kondisi sempit, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Istighatsah kepada Allah azza wa jalla, bukan kepada yang lain gitu kan, minta tolong kepada yang lain dalam kondisi sempit, ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, ya, begitu juga isti'adzah, itu ibadah. Meminta pelindungan, itu ibadah aja mencintai Allah. Yang harus diarahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pula minta pelindungan lewat tempat angker, minta pelindungan ya dari si penjaganya atau penghuni ini, penghuni itu. Jangan mencintai Allah Ta'ala. Kita minta pelindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang bisa melindungi kita dari mara bahaya. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, ya. Jadi tauhid yang kedua inilah, yaitu tauhid uluhiyah, merupakan apa? Inti dakwah dari semua rasul. Hingga nabi kita atau rasul yang terakhir, yaitu nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di Al-Anbiya ayat 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau Muhammad dari seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepada rasul tersebut bahwasanya la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi atau disembah dengan benar illallah. Selain siapa? Allah. Tolong dipermak lagi terjemahan kita ketika menerjemahkan la ilaha illallah. Dari kecil kita diajarin la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Realitanya banyak Tuhan selain Allah yang disembah. Ya enggak, Pak? Hah? Banyak enggak Tuhan selain Allah yang disembah di dunia ini? Hah? Banyak sekali. Ada yang nyembah berhala, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah api. Hah? Ada yang nyembah kebo. Ya toh? Macam-macam. Ada yang nyembah apa lagi? Ya. Di India itu parah-parah. Ya, batok kelapa jadi sembah gitu. Sapi disembah. Allah musta'an. Tidak tahu tuh level akalnya manusia kok serendah gitu, kok sampai tikus disembah. Ya, batok kelapa digambar-gambar disembah.
Sapi disembah. Ya, yang paling viral sih di India itu apa? Sapi ya. Allah musta'an. Ya, tidaklah kami utus sebelum engkau Muhammad dari seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepada rasul tersebut la ilaha illa ana. Ya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan saya. Jadi kalau kita perbaiki lagi itu terjemahan la ilaha illallah jemaah. Selama ini kita tahunya tiada Tuhan selain Allah. Notabene-nya banyak Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Maka yang tepat kita bilang apa? La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Berarti selain Allah benar apa tidak benar? Tidak benar, alias batil. Wa annama tad'una min dunihil batil. Dan apa saja yang kalian sembah selain daripada Allah, batil itu semua. Yang nyembah matahari, yang nyembah Firaun dahulu, nyembah patung-patung berhala, batil semuanya. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Sesembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus nancap di akidah kita sampai kita mati. Jangan mencintaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa ta'ala, setiap Rasul memulai dakwahnya dengan apa? Tauhid yang kedua tadi. Tauhid apa? Uluhiyah. Semua. Baik dari Nabi, ada Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan yang lainnya. Semua Nabi. Dakwahnya kepada apa? Tauhid la ilaha illallah, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat contohnya misalnya di Al-A'raf ya. Di surat Al-A'raf ayat yang ke-59 Allah katakan, Allah firmankan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Wahai kaumku, ya. Sembahlah Allah. Tidak ada ilah ya, atau tidak ada sesembahan bagimu yang apa? Yang hak, maksudnya yang berhak untuk diibadahi dengan benar, melainkan siapa? Dengan selain apa? Melainkan Dia, melainkan Allah Azza wa Jalla. Semua rasul dakwahkan kaumnya seperti itu. Dan subhanallah para rasul kalau manggil kaumnya itu dengan panggilan kedekatan, ya qaumi. Apa artinya jemaah? Wahai kaumku. Itu trik dalam berdakwah gitu kan. Kita jadikan diri kita bagian dari masyarakat yang kita dakwahkan gitu kan. Ya qaumi. Paling tidak kita kalau ceramah ya saudara-saudaraku gitu kan. Ya. Ya qaumi. Nah, jadi kalau para nabi itu memanggil kaumnya bilang ya qaumi, berarti menunjukkan bapak atau nenek moyang dia, keturunan dia juga dari kaum itu, paham maksudnya? Dia dari bagian dari keturunan kaum tersebut, paham maksudnya ya? Ya. Musa manggil ya qaumi. Banyak dalam Al-Quran Musa manggil Bani Israel itu ya qaumi. Karena ya, Musa keturunan Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam, kenapa dia enggak manggil ya qaumi Bani Israel? Dia bilangnya apa? Ya Bani Israel. Kenapa? Nah, dia enggak punya bapak dari Bani Israel. Dia tercipta dari kun fayakun. Kalimat Allah kun fayakun. Makanya dia bilangnya, ya Bani Israel. Karena enggak ada bapaknya dari Bani Israel. Kalau Musa dan nabi-nabi Bani Israel yang lain, semua manggil nabi kaumnya dibilang apa? Ya qaumi, wahai kaumku. Menunjukkan, aku ini bagian dari kalian loh, gitu kan. Please, dengarkan apa dakwahku, ajakanku, dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian, ya, terkait tentang kesyirikan yang banyak menyebar di tengah-tengah umat, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita dalam firman-Nya di An-Nisa ayat 48 bahwa dosa syirik dalam artian menyekutukan Allah berarti ya, mencoreng tauhid maksudnya mencoreng kalimat la ilaha illallah. Dengan kesyirikan tersebut Allah kabarkan bagi kita bahwa dosa syirik ini adalah dosa yang tidak diampuni. Allah enggak ampuni jika pelakunya mati dalam kondisi apa? Syirik. Syirik apa di sini? Syirik akbar, syirik besar.
Allah firmankan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." An-Nisa 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk disekutukan dengannya. Dalam artian Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tega-teganya hamba yang kasih dia hidup, yang cintai dia, yang kasih dia makan, berikan dia rezeki Allah, dan dia nyembah yang lain. Dia minta tolong ke yang lain, dia berdoa ke yang lain, dia menyembelih untuk yang lain, dia bernadar untuk yang lain. Gimana? Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika nanya Nabi SAW, "Ayyud dzambi a'dham?" Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Rasul jawab, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dosa terbesar itu adalah engkau jadikan bagi Allah sekutu alias tandingan, padahal Dia yang menciptai engkau. Itu dosa terbesar. Mencintai seorang. Yang masih rezeki, yang menciptai Allah lah, yang dia minta yang lain. Yang dia berharap kepadanya yang lain, yang dia minta perlindungan kepadanya yang lain. Hatta Nabi Muhammad SAW nggak boleh. Orang minta-minta sama Nabi SAW, berharap kepada Nabi SAW, apalagi beliau dalam kondisi sudah meninggal, nggak bisa. Maka kalau dari pembahasannya, kalau antum dengar nanti lagi umroh nih, lagi ziarah kubur Nabi, makam Nabi, antum dengar ada orang di depan kubur Nabi nangis-nangis bilang, "Ya Rasulullah, al-madad al-madad," telinga saya langsung dengar. Saya langsung ketika saya umroh, saya dengar langsung, entah orang Bangladesh atau mana tampangnya. Itu nangis depan makam Nabi di balik tiang. "Ya Rasulullah, madad madad." Apa artinya itu, Pak? "Ya Rasulullah, tolong, tolong." Minta tolong, minta tolong sama Tuhannya Rasulullah lah, minta tolongnya siapa? Allah. Dari situ kita dengan pembahasan kita jadi ngerti, oh ini keliru, ini nggak benar ya. Mana ia karena bodoh, ia karena stain. Mencintai sementara. Nah ini dia. Jadi Allah firmankan bahwa sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa untuk disekutukan, alias dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Berarti ayat ini bantahan buat orang-orang Khawarij yang punya pemikiran sesat yang mengatakan pelaku dosa besar Allah murtad, keluar dari Islam, ekstrim kan. Berarti versi Khawarij kalau orang berzina langsung murtad itu, Pak. Orang Khawarij, kelompok sesat Khawarij, orang mencuri, khamr, mencurahkan orang tua, dan dosa-dosa besar yang lain, menurut orang Khawarij murtad, akhir keluar dari Islam. Di akhirat tetap di neraka. Waduh. Ayatnya jelas itu. Allah tidak mengampuni dosa syirik ketika orang mati di atas syirik tersebut. Tapi kalau sebelum mati bertobat, diampuni oleh Allah. Yang nggak diampuni itu kalau dia mati di atas syirik. Cintai serta. Wa yaghfiru ma duna dzalika, kata Allah, Allah mengampuni selain dari syirik. Berarti dosa-dosa besar yang lain Allah bisa ampuni. Orang Khawarij bilang, no, kafir, berarti nggak diampuni. Wah ini parah. Di akhir ayat, "Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat azim, besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ini banyak kaum muslimin terjerumus dalam kekeliruan di sini. Yang keempat, konsekuensi atau cakupan dari iman kepada Allah yang keempat adalah apa? Yang pertama apa bukan tadi? Iman terhadap adanya Allah. Yang kedua, iman terhadap rububiyah. Yang ketiga, uluhiyah. Yang keempat nih, ini banyak kaum muslimin keliru di sini. Di bab ini banyak sekali sekte-sekte Islam di sini, cuma yang nyempal dari
sekte Ahlus Sunnah, maksudnya dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak sekali yang menyimpang dalam yang keempat ini, yaitu apa coba? Tauhid asma dan sifat. Ini belum dibahas karena nggak ada habis-habisnya. Ilmu yang sangat luas sekali tentang tauhid asma wa sifat. Karena berbicara tentang nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Ya Allah, sampai akhir zaman. Ini menunjukkan bahwa kalau kita malas-malas ngaji, gimana kita mengenal Allah? Kita nggak pernah duduk di majelis yang bahas lengkap tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Lah kita kalau nggak kenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, gimana mau ibadah dengan benar-benar khusyuk, tenang dasarnya. Kita nggak kenal siapa yang kita sembah. Makanya penting sekali untuk kita pelajari tentang tauhid asma wa sifat. Kebanyakan kaum muslimin di hari ini sebatas hanya ngafal nama-nama itu, asmaul husna. Udah, segitu aja, segitu doang. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min. Ya kita apresiasi bisa ngafal nama. Tapi apakah sekedar untuk dihafal? Bahkan hanya sebagian kadang sekedar menyenandungkan, ya enggak ada senandungannya, disenandungkan. Apa sekedar itu? Tidak. Ada yang lebih besar yang Allah anjurkan, yang Allah tuntut dari kita, dari nama-nama Allah yang indah tersebut. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang elok, yang indah, berdoalah dengannya. Gimana cara berdoanya? Dengan disebut dari awal sampai akhir gitu. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhainu, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbiru, ya Kha. Begitu caranya? Enggak. Caranya gimana ya? Berdoa dengan nama-nama Allah yang elok itu gimana caranya? Kita butuh ilmu. Kita bilangnya apa? Kita meminta ilmu sama Allah. Kita bilang apa? Simpelnya, ya Alim, alimni. Wahai Zat yang maha berilmu, maha mengetahui, ajarkanlah aku ilmu. Ya Razzaq, urzuqni, wahai Zat yang maha pemberi rezeki, berikan rezeki kepada aku. Itu fad'uhu biha. Disuruh kita berdoa, bertawasul. Ini tawasul yang syariat ini. Tawasul dengan nama-nama Allah yang indah, yang elok, asmaul husna. Silakan adzan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjut sedikit jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla. Jadi tauhid asma wa sifat maknanya adalah apa? Kita meyakini bahwa Allah memiliki apa? Memiliki nama-nama. Kita mengimani, meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang Allah namai dirinya dengannya. Atau dinamai oleh siapa? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus imani. Ya. Dan nama-nama Allah sangat banyak. Tidak terbatas hanya 99. Banyak sekali nama-nama Allah. Ya. Dan juga kita mengimani bahwa Allah memiliki sifat. Ya. Yang Allah tetapkan bagi dirinya sifat-sifat tersebut. Atau juga ditetapkan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wajib kita imani, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Harus kita meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama, memiliki juga sifat-sifat. Baik yang ditetapkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran, maupun ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam apa? Hadis-hadis beliau SAW. Dan wajib untuk kita bersihkan Allah, sifat-sifat Allah itu wajib kita bersihkan dari sifat-sifat kekurangan. Menunjukkan sifat Allah semuanya sempurna. Contoh ringan. Kita punya ilmu enggak? Kita punya ilmu ya? Allah punya ilmu enggak? Ilmu kita sempurna apa kurang? Kurang. Ilmu Allah? Sempurna. Kita harus tetapkan bahwa sifat-sifat Allah itu adalah sifatul kamal. Sifat apa? Sempurna. Ya. Enggak ada celak, enggak ada aibnya sedikit pun. Ya. Allah Maha Hayy, Maha hidup.
Kita hidup nggak? Hidupnya Allah sempurna apa kurang? Sempurna. Berarti Allah nggak mati-mati. Manusia, sifat hidupnya apa? Naqis, kurang, nggak sempurna. Buktinya, kita akan mati, cepat atau lambat, saya, antum, siapa yang tahu, siapa yang duluan kita nggak tahu, pasti akan mati. Berarti sifat hidup kita apa? Kurang, tidak sempurna. Mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi harus kita bersihkan Allah dari sifat-sifat Allah dari sifat apa? Kekurangan. Ya, tidak ada aib, tidak ada celaknya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tersebut. Mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang harus kita tetapkan dari nama dan sifat Allah sekali lagi adalah yang ada dalilnya. Adapun yang nggak ada dalilnya ya jangan ditetapkan. Ya. Jangan dibuat-buat buat Allah gitu kan. Entah nama atau sifat. Kalau nggak ada dalilnya jangan. Kalau wajah misalnya, Allah SWT tetapkan sifat zat bagi dirinya yaitu apa? Wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tegas ayat ini menjelaskan Allah memiliki wajah. Wajib kita imani Allah memiliki apa? Wajah. Yang mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ini termasuk sifat dzatiyah, sifat yang nggak bisa terpisah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, itu yang ada dalilnya. Terus orang ngayal, kalau Allah punya wajah, ada hidungnya kali ya? Nggak ada dalilnya, Pak. Nggak ada dalil satupun menjelaskan dari Quran maupun hadis Allah apa? Memiliki sifat hidung. Berarti apa? Yang kita tetapkan yang ada dalilnya saja. Yang lain-lain jangan digayal-ngayalin. Jangan dicocok-cocokkan. Allah punya ini kali ya, alis kali ya. Allah punya. Ya. Yang kita tetapkan hanya yang ada dalilnya dalam Al-Quran. Allah punya tangan. Sifat dzat bagi Allah apa? Tangan. Allah bilang sama iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada yang aku cipta dengan dua tanganku? Siapa maksudnya? Adam. Allah cipta, desain langsung dengan kedua tangan Allah. Allah bilang tentang dirinya punya tangan. Ya. Wajib kita imani. Ada dalilnya Al-Quran yang bilang. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pula dihayalin tangan Allah. Kira-kira kayak gimana ya? Ada jari jemarinya berarti ya? Maksudnya atau ada bulunya juga kali ya? Jangan. Yang kita tetapkan hanya yang ada dalilnya, ada nasnya. Yang enggak ada, diam aja, mingkem. Jelas ini maksudnya gimana? Ya. Dan kita menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat itu kata para ulama min ghairi tamthil. Enggak boleh diserupain atau tasbih. Enggak boleh kita serupakan apa? Allah sebagai Khalik dengan makhluk. Allah punya mata, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahya bi wahyina bi a'yunina wa wahyina, begitu saja. Bahwasanya apa? Allah memiliki mata. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak boleh kita tasbih serupakan, oh berarti matanya Allah sama kayak mata makhluk kali ya. Kayak manusia gitu. Enggak boleh, haram. Karena Allah berfirman apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di surat Asy-Syu'ara atau Asy-Syura, maaf, ayat yang ke-11, Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dengan siapa? Dengan Allah. Dari makhluk. Enggak ada. Non saya jemaah, saya sama antum aja, sama-sama punya muka. Sama enggak muka saya sama muka antum? Gantengan muka antum dari muka saya. Ini sama makhluk aja enggak sama. Saya punya tangan, antum punya tangan. Sama enggak tangan saya sama tangan antum? Size-nya, ukurannya, beda-beda jemaah cintai Subhanahu wa Ta'ala. Potongan kepala saya sama potongan kepala antum sama kita, beda-beda. Ya. Ya. Cinta. Bahkan ada bayi kembar dua, pasti ada perbedaannya. Paling tidak sidik jarinya di dunia ini nggak ada yang sama, ya nggak jemaah? Berbeda-beda. Itu antar makhluk. Bagaimana antara Khalik dengan makhluk? Laisa kamitslihi syai', nggak sama. Itu surat langganan kita tuh. Kalau sholat buru-buru, qul huwallahu ahad.
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Hah? Wa lam yakul lahu kufuwan. Enggak ada yang sekufu, enggak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita imani, kita yakini Allah memiliki nama-nama dan sifat tanpa kita tamtsil. Jangan diserupa-serupain. Ya. Itu yang sifat dzatiyah. Ada juga sifat fi'liyah. Allah memiliki sifat yang sifatnya perbuatan. Allah marah. Ada enggak dalam Al-Qur'an Allah marah? Ada. Wa ghadiballahu alaihim. Allah marah kepada mereka. Sama enggak marahnya kita dengan marahnya Allah? Enggak sama jemaah cintai. Mau ditakwil apa tuh? Hei orang-orang takwilan. Mau ditakwil apa tuh Allah marah di situ? Ya. Marah ya marah. Tapi tidak sama antara marahnya Allah dengan marahnya apa? Marahnya makhluk yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak lagi. Allah turun sepertiga akhir malam ke langit bumi. Bukan ke bumi, tapi ke langit bumi. Ada orang mikir berarti kali kayak turunnya kita dari tangga kali ya. Ini udah menjurus kepada menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti dia mikirnya apa? Diserupakan Allah dengan makhluk mencintai semua. Jangan. Kita imani Allah turun sesuai dengan apa? Kemahabesaran dan keagungan Allah tanpa kita takyif. Oh, turunnya Allah begini, turunnya Allah begini. Enggak boleh jangan mencintai. Itu perkara ghaib. Kita imani Allah turun ke piye caranya, ya terserah Allah lah. Kepo amat sih urusan Allah. Itu perkara gaib masalahnya. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita terkait makhluk Allah kita masih bingung, kadang nggak nyampe di akal. Itu bulan purnama kenapa tombong monyet ada yang mekar, itu apa hubungannya? Ya. Ayam baru keluar dari telurnya bisa jalan juga, stres juga kita. Kita 2 tahun baru merangkak ya. Untuk makhluk aja kita kadang nggak nyampe akalnya, gimana mau mikirin Allah? Bagaimana Allah turun, bagaimana wajah Allah, nggak nyampe. Ya, cintai karena Allah SWT, nggak akan nyampe. Akal kita terbatas dan Allah nggak ngasih tahu mencintai SWT. Makanya Nabi kita nganjurinnya apa jemaah? Tafakkaru fi alaillah, wala tatafakkaru fillah. Pikirkan nikmat-nikmat Allah, makhluk-makhluk Allah, pikirkan. Jangan pikirin Allahnya, nggak akan nyampe. Ya. Allahu Akbar yang mencintai. Nggak akan nyampe. Ya. Kan kita sering berikan gambaran. Arasnya Allah. Itu makhluk terbesar yang Allah ciptakan. Nggak ada makhluk terbesar dan terberat selain aras yang Allah ciptakan. Mencintai semua. Aras kalau dibandingkan dengan kursi, yang antum baca ayatnya itu wasi'a kursiyuhus samawati wal. Kursi ibarat gelang atau cincin. Antum buang di tengah-tengah gurun pasir yang nggak ada ujungnya itu seluas. Kursi ibarat apa? Kursi Allah, ya. Dalam artian tempat Allah meletakkan lapak kakinya. Mencintai. Kata sahabat Ibnu Abbas begitu. Bila dibandingkan dengan arasnya Allah Azza wa Jalla, maka kursi hanya seperti gelang atau cincin yang dibuang di tengah-tengah gurun Sahara yang nggak tahu ujungnya di mana. Ya. Sedangkan aras Allah ibarat gurun tersebut, ya, padang luas tersebut, sedangkan kursi Allah hanya seperti cincin tersebut. Itu makhluknya. Gimana dengan Allah? Allahu Akbar. Enggak kejangkau cuma cintai SWT. Enggak kejangkau. Baik, kemudian ikhwatul Islam saya akhiri dengan menyebutkan i'tiqad Ahlus Sunnah dalam masalah nama-nama dan sifat. Yang pertama, hanya 2 di sini saya sebutkan, kemudian kita tutup insyaallah. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas Ahlus Sunnah mengimani tentang adanya malaikat. Karena dalam dialog Nabi kita dengan Jibril, ya, tentang rukun iman apa? Setelah iman kepada Allah, yang kedua apa? Iman kepada malaikat. Itu pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biidznillah. Kita akhiri dengan i'tiqad Ahlus Sunnah dalam masalah nama-nama dan sifat Allah. Didasari atas 2 prinsip. Yang pertama, bahwa Allah wajib disucikan dari semua sifat kurang, ya, secara mutlak. Seperti apa jemaah sifat kurang? Mengantuk. Gimana dalilnya? Allah nggak ngantuk? Hah?
Apa kata Allah? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau makhluk, bentar juga ngantuk kita. Ini udah banyak yang ngantuk ini. Muka-muka capek. Makhluk. Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak disentuh oleh apa? Rasa kantuk. Buru-buru tidur. Kantuk aja enggak. Ini semesta ini nasibnya gimana kalau Allah ngantuk aja mah? Kalau Allah tidur. Udah dari kapan dah ngerempang ini semesta ini kalau Allah tidur? Gak ada tidurnya Allah SWT. Ngurus makhluknya terus. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Sibuk terus Allah mengurus makhluknya, mentadbir, mengatur semesta ini. Apalagi lemah. Allah Maha Qawi, Maha Aziz. Kita lemah. Disentil Covid aja pada tepar. Ya enggak? Kita saking lemahnya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Allah Maha Qawi, Maha Aziz. Masa Tuhan lemah? Makanya ajib itu orang-orang yang nyembah matahari, orang majusi itu. Mencintai. Ya. Saking nggak boleh padam Tuhannya, harus ada duhqan. Duhqan itu kuncen. Terus, dinyalain terus. Nanti Tuhannya padam lagi. Hilang Tuhannya. Coba, kebodohan. Waliyatubillah. Ya. Kemudian, apalagi sifat bodoh. Allah ya, Maha suci dari sifat bodoh. Jangan mencintai SWT. Ya. La yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku kata Nabi Musa, enggak sesat, enggak bodoh dan tidak punya sifat lupa. Allah Azza wa Jalla cintai. Manusia banyak yang bodoh, banyak juga yang pelupa. Ya, itulah manusia. Kemudian apa? Allah suci dari sifat mati. Ya. Manusia mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Maha hidup, berarti enggak mati-mati. Al-Qayyum. Man kana ya'budullah, man kana ya'budu Muhammadin fa inna Muhammadin qad mat, wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyul la yamut. Khutbahnya Abu Bakar itu. Siapa yang nyembah Nabi Muhammad, maka Muhammad telah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup, enggak akan mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang Maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian yang terakhir, yang kedua, Allah mempunyai sifat-sifat sempurna yang tidak ada kekurangan sedikit pun, ya. Tidak ada sesuatu pun dari sifat makhluknya yang menyamai sifat Allah Azza wa Jalla. Yang kita sebutkan tadi apa? Tidak boleh tasbih, tidak boleh tamthil. Ya. Sampai sini jemaah yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan memberikan pencerahan buat kita bagaimana kita harus berakidah tentang Allah Azza wa Jalla. Ini sebagian kecil dari akidah kita tentang Allah. Penjelasannya luas di kitab-kitab akidah. Ini kan kita lagi bahas hadis sebenarnya, cuman nyerempet karena lagi bahas hadis nomor 2 itu. Ya, di pertemuan akan datang insyaallah kita akan bahas tentang akidah, tentang Ahlus Sunnah mengimani tentang adanya malaikat. Karena ada orang yang mengingkari adanya malaikat. Barakallahu fiikum wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.